banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang pengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oke, teman-teman, sebelum saya sharing hari ini, yuk kita doa sama-sama ya teman-teman yang ada di sini. Saya lihat ada mungkin sekitar 30-an orang, but it's okay. Sorry banget karena dari tadi masalah dengan audio. It's okay. Saya percaya nggak akan mengurangi sukacita kita untuk kita terus terus berharap kepada Tuhan, terus bersukacita. Amin. Nah, hari ini saya pengen share sedikit buat teman-teman ya tentang sebuah hal yang saya
yang saya rasakan hari-hari ini, apa yang saya renungkan hari-hari ini tentang bagaimana kita semua anak-anak Tuhan ya yang mengalami hal yang sama dengan semua orang di seluruh dunia ini. Jadi sebelum saya share, yuk kita doa sama-sama ya. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau begitu luar biasa. Sampai hari ini kalau kami masih boleh bernafas, kami percaya Tuhan karena semuanya karena kasih karunia-Mu, semua karena kasih Tuhan buat kami. Bapa, malam ini kami mau dengar pesan-Mu, nyatakan sesuatu dalam kehidupan kami, supaya kami mengalami Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, kami tahu ini adalah waktu yang baik untuk kami melihat dan mencari dan mengejar Tuhan dalam kehidupan kami, bukan mengejar yang lain. Ini waktunya yang kami tahu Tuhan sedang menyatakan sesuatu buat kami. Makasih, berkati semua orang yang berpartisipasi di sini dan semua teman-teman yang nonton hari ini, teman-teman dari Karang Taruna, Sulut, teman-teman dari Gemim, teman-teman dari gereja-gereja lain juga di Sulawesi Utara. Juga terima kasih untuk hamba-Mu Billy Lombok Tuhan yang sudah memfasilitasi hal ini. Berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah buat beliau. Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kalau kalian punya Alkitab, boleh buka sama-sama ya. Sebelumnya saya pengen cerita, saya nggak tahu bagaimana di kota Manado atau di Sulut ya, tapi di Jakarta hari ini ya kita tahu udah mulai ada PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Saya tinggal di daerah Tangerang di BSD. Besok hari Sabtu juga sudah mulai yang namanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita berdoa pandemik ini segera lewat ya, dan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak hal. Saya berdoa kota Manado juga dalam kasih karunia Tuhan, dalam lindungan Tuhan, nggak banyak lagi yang kena corona ya, yang kena corona cepat sembuh dalam nama Yesus. Amin, saudara. Nah, hari ini saya pengen kita belajar sama-sama tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ya, melihat apa yang terjadi hari ini. Nah, saya pengen kita buka sama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 15. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai 15. Ya, firman Tuhan bilang begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya, jadi dunia hari ini sedang bergoncang begitu dahsyat, dan seumur hidup kita, hidup saya ya, saya sekarang udah 43 tahun. Seumur hidup saya belum pernah dan tidak pernah menyangka akan terjadi pandemik global kayak begini. Ya, jadi jangan kira cuma di Manado, di seluruh dunia ini begini. Itu di Amerika juga begini, di Eropa juga begini, bahkan mereka lebih parah. Ya kan? Nah, sebuah pandemik global yang menghantam semua negara, semua bangsa, suku bangsa, agama tanpa pandang bulu. Ya, jutaan orang sedang berteriak kepada Tuhan karena bisnis yang rusak, ya kan, kesehatan yang memburuk, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tua, kehilangan sanak saudara, kehilangan lain-lain. Ya, semua orang diliputi kecemasan, ketakutan. Ya, di Jakarta banyak orang-orang yang saking takutnya jadi gila. Ya, dorang gila, dorang borong tuh semua. Ya, dorang pergi mall, di supermarket, dorang borong itu semua dorang borong apa tuh? Sanitizer lah, bag clean lah, apalah semua dorang beli. Ya. Sampai salah-salah mau beli hand sanitizer udah beli lem, saudara ya. Karena membabi buta. Iya kan, babi aja enggak buta, mereka membabi buta, saudara ya. Nah, seolah-olah besok udah mau kiamat gitu. Ya kan? Nah, mereka beli semua barang yang mereka pikir bisa melindungi diri mereka.
dari yang namanya virus, ya kan? Nah, masker hari ini mahal sekali harganya. Ya, masker di Jakarta yang harga biasanya 40.000 sekarang satu box 400.000. Itu tapi hari ini puji Tuhan sudah tidak boleh diperjualbelikan untuk orang-orang umum kecuali medis, ya, namanya surgical mask, ya. Nah, kita sekarang pakai masker kain. Nah, teman-teman, saya beberapa hari lalu, minggu lalu saya merilis sebuah lagu, ya, di YouTube, ya. Lagu ini di launching di 4 YouTube, di 4 channel. Ya, yang pertama YouTube channel dari Si Cepat Express, kemudian Gemas, kemudian YouTube saya, yang keempat di YouTube penyanyian namanya Via Valen. Ya, jadi saya nulis lagu judulnya Gemas. Ya, Gemas bukan gemes, Gemas. Ya, Gemas itu gerakan memakai masker. Jadi teman-teman, saya anjurkan juga di Kota Manado untuk pakai masker. Ya, jadi Gemas ini adalah gerakan memakai masker gratis. Jadi saya berkampanye untuk membagi masker gratis, ya, bukan masker yang dijual belikan, masker kain yang bisa dicuci, ya. Dan saya bikin lagu yang nyanyi namanya Via Valen, ya, kalau teman-teman tahu Via Valen penyanyi dangdut, ya, yang kemarin nyanyi di yo yo ayo yo yo ayo yo yo ayo, nah, yang nyanyi itu, ya. Nanti teman-teman bisa ya lihat sendiri ke YouTube saya di Bobby Febian, bisa subscribe, ya, bisa ya share, ya, sama klik belnya, oke? Anything you can do whatever you want. Anyway, ya, semua orang sedang panik dan kacau gitu, ya kan, termasuk di Jakarta. Nah, kita semua lagi kayak ngerasa bahwa Tuhan tuh lagi nggak bikin apa-apa gitu kan, ya. Ya, saya baru baca berita ini di Facebook, ya, di Instagram ada seorang pendeta di Amerika yang dia berkata, ini nih, nggak apa-apa kumpulin orang, Tuhan kita lebih besar dari corona, ya kan. Tapi tiba-tiba pendeta ini dikabarkan meninggal karena corona, iya kan. Jadi seolah-olah Tuhan nggak bela, Tuhan kemana nih gitu kan. Semua orang sedang bertanya, Tuhan nih kemana gitu. Nah, dunia sedang mengalami itu. Sama seperti yang terjadi dalam kitab Matius pasal 25 kalau teman-teman tadi baca, ya. Bahwa Tuhan tuh kayak seperti tuan yang sedang pergi. Dia meninggalkan hamba-hambanya. Kita kayak ditinggal sendiri. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan kembali. Ya, kapan kita bisa dipulihkan. Ya, masalahnya sekarang adalah sepintar apapun kalian, ya, hari ini kalian cuma bisa memprediksi, nggak tahu pasti. Ya, kita nggak pernah tahu kapan pandemik ini akan selesai. Ya, saya punya anak 3, tadi salah satunya lari-lari di sini. Ya kan? Mereka udah pengen banget sekolah, hari ini bingung. Dulu mereka malas sekolah, sekarang hari ini, aduh, pergi sekolah, aduh. So, sudah kangen banget gitu pengen sekolah. Ya? Aduh, apalagi yang pacaran, ya, selamat, ya. Chatting aja terus, ya, nggak pernah ketemu, selamat, ya kan? Kalau rumahnya dekat mungkin masih bisa ketemu. Kalau jauh-jauh, satu di Bitung, satu di Kemelembuai, nah, selamat, ya. Ya kan? Nah, Tuhan sepertinya lagi nggak tahu nih kita Tuhan kemana nih. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita memiliki cara pandang yang berbeda, ya. Kita juga nggak lepas dari ini, kita juga kena sama kok, ya. Tapi kita harus punya pengharapan bahwa Tuhan pasti kembali menyatakan sesuatu. Amin. Dan dalam kepergian Tuhan kita, ya, kita masih punya pengharapan besar bahwa suatu saat Dia akan menyatakan kembali kedaulatannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah pergi begitu saja. Dia selalu meninggalkan sesuatu. Waktu Yesus mau pergi ke sorga, Dia tinggalkan yang namanya Roh Kudus. Dan Dia berkata, aku akan datang kembali. Ya, dalam kepergiannya Tuhan telah menitipkan banyak hal dalam hidup saya dan saudara dan teman-teman, ya. Ada banyak hal yang Tuhan titipkan. Pindahin dulu. Ya kan? Ada banyak hal yang Tuhan titipkan.
Oke. Nah, ya. Nah, sama juga ya, seperti Tuhan yang meninggalkan hambanya dengan talenta-talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, masalahnya sekarang adalah kita menghadapi hal yang sama. Ya, dalam kepergian Tuhan ini, Tuhan pengen kita mengerjakan sesuatu. Sama seperti Tuhan yang meninggalkan hambanya. Talenta tidak cuma bicara bakat. Talenta itu bicara tanggung jawab. Teman-teman ingat ya, dalam keadaan seperti ini, ingat, kita masih tetap punya tanggung jawab. Ya, bukan berarti dalam keadaan seperti ini kita nggak punya tanggung jawab. Kita tetap punya tanggung jawab. Amin. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan diri kita, supaya nanti waktu Tuhan menyatakan dirinya, ya, waktu keadaan kembali normal, wah, waktu kita lakukan tanggung jawab kita akan menuai, teman-teman. Amin. Nah, sekarang kita persis sama diperhadapkan dengan hal yang sama, persis sama yang dihadapi oleh hamba-hamba itu. Ya. Jadi kita diperhadapkan pada 2 pilihan. Ya, pilihan yang pertama adalah kerjakan, pilihan yang kedua adalah pendam saja atau lupakan saja. Ya. Kita mau lihat apa yang kita punya atau yang kita tidak punya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, sekarang lihat apa yang kita punya. Ya, jangan lihat apa yang kita tidak punya. Ya, ada banyak anak Tuhan sukanya lihat yang nggak punya. Ya, jadi yang kita lihat selalu apa yang kita tidak punya. Nah, yang selalu kita tidak punya, orang lain punya. Makanya kita suka begini, ih, enak banget dia begitu. Enak banget dia punya ini. Enak banget dia sudah begitu. Enak banget gajinya dia segitu. Enak banget duitnya dia segitu. Kita selalu melihat orang lain punya. Ya kan? Nah, orang-orang yang selalu melihat apa yang tidak punya, dia akan selalu ketakutan. Dia akan selalu diliputi dengan kecemasan, akan selalu diliputi dengan rasa gagal dibandingkan sama orang lain. Tapi hari ini belajar melihat apa yang kita punya. Ya, sama seperti hamba-hamba ini, ya, yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Mereka lihat yang mereka punya, langsung mereka pergi dan kerjakan. Jadi saat ini teman-teman, masalahnya bukan Tuhan kemana, Tuhan pergi kemana, enggak. Tapi apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini. Ya, saya percaya bahwa ini waktunya kita lakukan sesuatu. Nah, ada 2 hal yang pengen saya share secara singkat saja, karena di Manado juga udah malam. Ya, yang pertama ini, percayalah bahwa modal kamu cukup. Ya, kamu sudah diberi talenta yang cukup oleh Tuhan. Tanggung jawab yang cukup. Udah, cukuplah dengan itu. Ya, untuk berkata cukup dalam situasi yang sulit itu memang berat. Ya, tapi kita harus mengambil keputusan untuk merasa cukup. Karena rasa cukup itu pilihan. Ya, kadang-kadang kita punya duit 10 juta, kita bilang kita kurang. Nanti dikasih duit 50 juta, kita bilang kita kurang juga. Kenapa? Karena kita selalu merasa tidak cukup. Ya. Nah, ingat ini, kalau Tuhan bilang cukup, itu artinya berlimpah buat kita. Ya. Jatuh. Ya. Ketika saat hamba yang pertama dan kedua diberi 5 talenta dan 2 talenta, mereka merasa cukup. Mereka tahu itu bagian terbaik. Ya, dengan kesadaran dan sukacita, tanpa banyak bertanya, mereka langsung kerjakan, bergerak, mengusahakannya. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, jadi hari ini kalau kamu ngerasa lemah, kamu ngerasa nggak punya apa-apa hari ini, hey, ini waktunya kamu berkata, Tuhan, thank you, this is enough for me. Karena ingat, pada saat kita punya hati yang merasa cukup, Tuhan, thank you banget. Kuasa Tuhan sempurna dalam hidupmu. Hari ini mungkin kamu nggak kayak teman-temanmu, kamu nggak punya iPhone X, kamu mungkin nggak punya mobil, kamu mungkin nggak punya
barang-barang branded yang lain. Mungkin kamu nggak punya itu. Atau mungkin kamu hari ini, kamu nggak punya pacar, kamu nggak punya pasangan. That's okay. It's okay. Nilai hidupmu nggak ditentukan oleh apa yang kamu pakai. Nilai hidupmu nggak ditentukan oleh apa yang kamu miliki. Dengar baik-baik, nilai hidupmu ditentukan oleh apa yang Tuhan bilang ke kamu. Kamu berharga. Amin. Kamu berharga di mata Tuhan. Bayangkan, Tuhan, Raja segala raja, pencipta langit dan bumi, itu rela turun ke dunia hanya untuk menebus saya dan saudara. Kurang berharga apa kita ini? Kita yang harusnya mati, kita ditebus. Kurang berharga apa? Paulus mengalami hal yang sama ketika dia merasa ada duri dalam daging. Kemudian dia punya pilihan menyerah atau terus berjalan. Dia memilih terus berjalan. Ya, karena dia ngerasa bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Modal kita cukup, teman-teman. Ya, gak usah ngerasa takut, khawatir. Hey, everything is enough. Ya, jangan lihat apa punya orang. Punya orang. Stop. Yang Tuhan kasih ke kamu adalah the best. Amin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ini. Jangan diam, jangan pendam. Ya, dalam situasi seperti ini, justru inilah waktunya Tuhan untuk melatih kemampuan kita berpikir, ya, dan bekerja supaya kita lolos dari situasi yang sulit. Ya, dalam tekanan itu harusnya ada sesuatu yang muncul, ada sesuatu yang murni yang muncul, ya, sesuatu yang dipencet itu akan keluar. Kalau kamu punya odol yang udah lama nggak dipakai, udah mau habis gitu ya, kamu mau pakai, kamu mesti apa tuh namanya, mesti squeeze, mesti remas gitu supaya keluar, ya, mesti di squeeze, ditekan, dihimpit, baru yang murni itu keluar, ya kan. Nah, istri saya beberapa waktu lalu dia search di Google tentang sebuah artikel tentang berbisnis. Jadi saya punya bisnis restoran, kemudian dia search di Google, judul artikelnya adalah how to do business di situasi yang sulit, ya kan? Ini artikel sekuler, bukan artikel rohani. Tapi saya suka banget karena ada satu hal yang prinsip banget yang diajarkan di artikel itu. Dia bilang gini, prinsip pertamanya adalah gini: you are only making it worse by doing nothing. Ya, kamu cuma akan bikin lebih parah kalau kamu nggak bikin apa-apa. Jadi dalam situasi seperti ini jangan diem-diem, tidur-tidur, main game, tidur-tidur, makan, main game lagi. Apa sih game sekarang? Apa sih, gue nggak ngerti deh. Mobile Legend lah, apa tuh? Ya banyak lah, ya banyak ya teman-teman ya. Gue taunya Mobile Legend sama apa sih namanya? Call of Duty, COD ya, COD itu sebelumnya kemarin apa sih? Ya itulah, lupa saya, mainan anak-anak saya itu. Ya, jangan habiskan waktu hanya untuk seperti itu. Dengar baik-baik, Tuhan menitipkan tanggung jawab, teman-teman. Ya, talenta itu tanggung jawab, sesuatu yang harus kita kerjakan, ya kan? Jangan sama seperti hamba yang ketiga, yang dikasih tanggung jawab, dia bilang, oh sudahlah, dia pendam itu dan dia lupakan. Ya, itu yang terjadi. Gereja sebagai institusi atau sebagai sebuah institusi atau organisasi juga punya tanggung jawab. Hari ini saya percaya salah satu tanggung jawab gereja yang ditinggalkan Tuhan dalam keadaan seperti ini adalah, ayo gereja-gereja bersatu. Ya, ayo gereja bersatu. Jangan saling lagi menjelekkan karena perbedaan doktrin, perbedaan tata cara. Come on, sudahlah. Ya, letakkan dulu itu. Ayo kita gandeng tangan. Kita sama-sama.
Ada banyak orang yang memerlukan Tuhan di luar sana. Ya, ini waktunya kita saling support. Ya, saling membantu. Udah nggak lihat lagi merek gerejanya. Udah nggak ada gereja yang bisa sombong hari ini. Ya kan? Mau punya gedung sebesar apapun, secanggih apapun, nggak bisa sombong, semuanya online. Ya, semuanya pakai Zoom, semua pakai Facebook, semua pakai Instagram Live, semuanya nggak ada. Ya, makanya ayo. Nah, kemudian mungkin gereja juga punya tanggung jawab untuk mulai melihat orang-orang di luar tembok gereja. Ada banyak orang yang membutuhkan kita. Ayo teman-teman, lakukan sesuatu. Oke? Nah, apa aja? Saya seorang musisi. Ya, justru dalam keadaan seperti ini saya harus produktif. Ya, masa-masa seperti ini saya harus produktif. Saya kemarin bikin lagu untuk Via Valen. Ya, doakan kalau nggak minggu ini, minggu depan. Ya, mungkin minggu ini. Nanti saudara bisa cek di YouTube saya. Ada satu lagu yang akan keluar. Judul lagunya adalah Indonesia Pasti Bisa. Ya, lagu saya tulis, yang nyanyi namanya Ari Lasso, kalau kalian tahu. Ya, jadi nanti akan ada lagu Indonesia Pasti Bisa, penyanyi Ari Lasso, pengarangnya Bobby Febian. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saya nggak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan itu kalau selama keadaan ini saya nggak semakin produktif. Ya, teman-teman yang bisnis, ayo bikin sesuatu. Mungkin kalian, aduh bisnis gua mandek nih, nggak ada yang beli. Belum tentu. Ada hal-hal yang kalian bisa buat. Ya kan? Atau mungkin tanggung jawab yang Tuhan berikan itu bukan berbentuk hal-hal yang seperti itu. Mungkin tanggung jawab yang Tuhan berikan adalah bagaimana kita mengelola kehidupan kita dengan keluarga. Ya, selama ini mungkin kalian nggak pernah peduli dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Ya, kalau yang udah menikah dengan suami, dengan istri. Hey, this is the time. Ini waktunya kalian perhatikan lagi keadaan keluargamu. Ya, ada tanggung jawabnya mungkin tanggung jawabnya adalah selama ini kamu pecah dengan orang tuamu, kamu nggak akur dengan orang tuamu. Hei, Tuhan bilang begini, di masa-masa seperti ini lebih baik ya hari ini kerjakan tanggung jawabmu. Ayo berdamailah dengan orang tuamu, minta ampun sama mereka, ya kan? Orang tua juga berdamai dengan anak-anak, suami berdamai dengan istri berdamai dengan suami. Ini waktunya, teman-teman. Ya kan, kakak berdamai dengan adiknya. Hei, kalian mau ngapain lagi? Tiap hari di rumah sama-sama. Amin. Ada waktu di mana yang Tuhan ciptakan supaya kita jadi sama-sama. Ini waktunya kita menghargai yang namanya kebersamaan. Oke? Nah, teman-teman, yuk hari ini kerjakan sesuatu. Jangan seperti hamba yang ketiga waktu dia pendam. Nah, nanti teman-teman baca lanjutan dari ayat itu. Tuhan berkata kepada hamba yang ketiga, "Hai kamu, hamba yang jahat, ya, dan tidak setia." Untuk menjadi setia, kita perlu melakukan sesuatu. Amin. Untuk menjadi setia, nggak cuma kita jadi orang Kristen saja cukup. No, kita perlu lakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan beri. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu hamba yang setia, kamu hamba yang baik. Teman-teman, ayo, jangan diam, jangan pendam. Ini waktunya. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Amin. Saya nggak tahu berapa banyak teman-teman hari ini yang kau berkata, aduh selama ini aku nggak pernah berpikir tentang itu. Saya percaya Tuhan sedang berbicara buat kita semua. Jadi hari ini, yuk kita mulai lakukan sesuatu. Kematian Yesus yang begitu luar biasa efeknya buat saya dan saudara. Ya, itu harusnya membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini. Terima kasih untuk pesan Tuhan untuk kami semua, untuk saudara-saudaraku khususnya yang ada di live ini, Tuhan, di kota
Manado, di Sulawesi Utara, dan sekitarnya. Tuhan, aku percaya bahwa malam ini buat setiap kami yang dengar hari ini, ada pesan Tuhan secara pribadi. Tuhan berbicara secara pribadi. Dan aku percaya Tuhan, waktu kami buka hati kami membiarkan firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, maka kami akan mengalami banyak perubahan. Pada saat semuanya pulih, pada saat Tuhan kembali dan menyatakan diri, kami akan lihat. Kami akan lihat bahwa kami akan menuai. Tuhan, kami gak mau jadi anak-anak yang malas. Kami gak mau jadi anak-anak yang cuma diam. Berkati apa yang akan kami kerjakan Tuhan, supaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kau memberkati setiap kami. Berkati teman-teman dari Gemim, pemuda Gemim Sesulut, pemuda Karang Taruna Sesulut. Juga berkati my bro Billy Lombok. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati semuanya Pak. Berkati hamba-hambamu, gereja-gerejamu di seluruh kota Manado dan Sulawesi Utara Tuhan. Berkati semuanya. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Yang percaya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Thank you banget teman-teman udah join di live hari ini. Ya, saya berdoa dan saya berharap kita semua diberkati, dan kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang lain. Thank you banget teman-teman yang udah berjelih lelah untuk mempersiapkan ini semua. Oh ya, satu lagi, kalian bisa follow Instagram saya di Bobby Febian, atau di YouTube channel saya Bobby Febian. Ya, boleh silahkan follow. Ya, di Facebook saya Kingdom Culture namanya. Ini bukan Facebook saya. Ya, ya, thank you banget buat semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Satu lagu yang terakhir kemarin saya tulis. Bertanya hari Sabtu kamu kemana? Rumah aja. Bertanya hari Minggu kamu kemana? Rumah aja. Kebaktian online pun juga gak apa-apa, karena di gereja kamu online juga. Kebaktian online pun juga gak apa-apa. Ini semua hanya untuk sementara. Bertanya hari Senin kamu kemana? Rumah aja. Bertanya hari Selasa kamu kemana? Rumah aja. Biar sekolah dan kerjanya di rumah, tetap harus lakukan yang oke punya. Biar kerjanya dan sekolah di rumah, jangan lupa untuk tetaplah berdoa. Gue tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Rumah aja ya. Gue tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Rumah aja ya. Tiap ini waktunya ngumpul sama keluarga, tapi jangan malah banyak berantemnya. Ini waktunya ngumpul sama keluarga, bukan sibuk sama IG dan TikToknya. Nah, siapa tuh? Jadilah anak Tuhan, berhikmat gak sembarangan. Kalau virus berhasil menyerang, bukannya Tuhan gak perhatian, atau bukan karena kurang iman, tapi kita gagal jaga kesehatan. Ingat ya, kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Rumah aja. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, itu namanya cari perkara. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, itu namanya bebal luar biasa. Jangan sampai kamu
rajin kelayapan, apalagi cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, mendingan di rumah aja. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.